What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Need some for it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Fakultas saya adalah Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya Manajemen. Dan saya dari kelas C sore. Di video kali ini saya akan membahas sebuah mata kuliah, yang mana mata kuliah ini adalah etika bisnis. Jadi etika dalam berbisnis, dengan dosen pengampu Wina Sarukusumaning Tias SIP SEMM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Definisi etika bisnis. Siapa sih yang nggak kenal etika bisnis, ya kan? Jadi etika bisnis itu sangat penting ya dalam dalam dunia perusahaan, dalam dunia perusahaan itu sangat penting ya, etika bisnis itu. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya eta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Panjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang simbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Moralitas suatu masyarakat berkaitan di satu pihak dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima selaku perilaku yang baik dan yang buruk oleh masyarakat atau kelompok yang bersangkutan. Moral memang mampu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, misalnya jika bahwa bertindak bertentangan standar normal. Normalnya saya akan merasa bersalah, mau menyesal, saya akan menyebut tingkah laku saya immoral atau salah, dan saya akan merasakan diri saya amat buruk dan mengalami hilangnya rasa percaya diri. Oke, lanjut. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi misalkan ada kita kerja di suatu perusahaan nih kan, misalnya, lalu di suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya peraturan, nggak boleh merokok di toilet, nggak boleh telat, nggak boleh bolos. Nah, jika kita melanggar aturan tersebut, maka kita harus bersiap menerima sanksinya, mau itu sanksi langsung dari atasan ataupun dari nanti ya. Oke, lanjut. Etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras
untuk mengejar tercapainya kehidupan yang layak, termasuk melupakan norma-norma yang berlaku. Semua ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan perubahan dalam nasib hidupnya dan termasuk mengesampingkan perasaan-perasaan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Memang nasib menjadi sesuatu yang sangat terlihat sementara perasaan sulit untuk dilihat karena perasaan tersimpan jauh di dalam hati. Semakin keras seseorang bekerja, maka semakin baik ia mampu mengubah nasibnya. Maka perubahan nasib termasuk dengan melakukan perubahan karakter, yaitu dari karakter malas menjadi karakter yang rajin. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sukrisno Agus dan A.I. Kenik Ardana, bahwa nasib seseorang mencerminkan karakternya dan karakter seseorang berasal dari kebiasaan dan tindakannya. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikirannya, sedangkan pikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh perasaan emosinya, dan pada akhirnya tingkat kematangan emosi atau perasaan seseorang akan mencerminkan tingkat kematangan kesadaran spiritual seseorang. Di sisi lain, bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan di wilayah mana bisnis itu berada. Jika bisnis tersebut berada di negara yang produknya beragama Islam, maka etika bisnis yang berlaku adalah etika bisnis Islam. Dan jika bisnis itu berada di Provinsi Bali, maka aturan dan etika bisnis yang berlaku di sana etika bisnis dalam masyarakat Bali, yang notabene mereka itu mayoritas beragama Hindu Bali. Artinya, kita memahami jika manusia diberi kebebasan untuk menata dan membentuk tata kehidupannya menjadi lebih baik, namun etika yang berlaku di tempat di mana bisnis tersebut berada harus dipatuhi, terutama jika bisnis tersebut ingin tetap mempertahankan aktivitasnya. Memang manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Dapat dilihat dari sisi psikologis konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. MC David dan Harari dalam Jalaluddin Rahmat 201 mengkelompokkan 4 teori psikologis dikaitkan dengan konsepnya tentang manusia sebagai berikut. Psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Homo Valensi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Freud, Jung, Abraham, Horney, and Bion. Behaviorisme yang menganggap manusia yang digerakkan semuanya oleh lingkungan. Homo mechanicus. Teori ini menyangkut manusia sebagai mesin, karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan atau dibentuk oleh lingkungan. Kognitif yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya. Homo sapiens, manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungannya. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Lewin, Heidegger, Festinger, Piaget, dan Kohlberg. Humanisme. Selanjutnya adalah humanisme yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi dengan lingkungannya. Homo Iudens. Di sini diperkenalkan konsep I-Thou relationship bukan sebagai I-It relationship, yang artinya menunjukkan pentingnya hubungan seseorang dengan orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan denda. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah hubungan subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Roger Combs dan Sheng, Maslow, May, Stier, serta Paris. Lanjut.
Ruang lingkup ilmu etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis, peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. 5. Permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi dalam bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis, namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, etika berbisnis diabaikan. Keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten, termasuk peraturan negara, contoh Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAAI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK Nomor 1 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya. Persoalan lebih jauh juga terjadi pada saat peraturan etika bisnis dibuat dengan tidak menampung secara penuh aspirasi dan perbisnisan besar. Kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban, duty. Menurut etika deontologis, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mulut yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. Nomor 3, teori teologis. Teori etika teleologis. Teologis berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologi, etika teologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu
egoisme dan utilitarianisme. 4. Teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema normal yang dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntunan normal mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak yang terpenting dalam pendekatan ini, bahwa tuntunan-tuntunan moral seorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya dan orang lain juga harus tersedia menghargai hak setiap orang. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.